Bab 1333. Itu barang milik Nana. Molly dan yang lain berusaha keras untuk membujuk mereka. Tujuannya sederhana. Singa membuka mulutnya lebar-lebar ingin meminta 3 souvenir itu. Mulan dan Dennis berkata, "Ya, benar. Kamilah yang paling bisa merefleksikan nilai souvenir ini. Berikan kepada kami. Kami akan menukarnya dengan uang atau barang lain." Mulan dan Dennis mendesak. "Nathan Clark, kamu juga. Sudah tahu kakek dan nenekmu akan menyukai barang seperti ini. Jadi mengapa kamu tidak mengambilnya lebih banyak?" Tidak ada rasa berbakti sama sekali. Molly menatap Nathan dengan dingin. "Tidak bisa." Nathan langsung belak-belakan. "Barang ini adalah hadiah dariku untuk mereka. Kalian tidak akan menukarnya dengan apapun. Jadi menyerahlah." Sikap Nathan tidak terduga oleh semua orang. Beraninya orang cacat di kursi roda memiliki kepercayaan diri seperti itu. "Nathan, apa yang kamu bicarakan? Kamu masih tidak mengerti situasimu. Kualifikasi apa yang kamu miliki?" Semua orang memarahinya. Nathan tersenyum. "Terserah. Bagaimanapun, kalian jangan berpikir mengambil barang ini." Kirana juga mengangguk. "Nenek, kakek, meskipun aku sangat ingin memberikannya pada kalian, tapi souvenir ini adalah hadiah dari Nathan. Jadi tidak pantas untuk diberikan kepada orang lain." "Kalau begitu Nathan, apa kamu pernah memikirkan kami? Kamu memberikan hadiah untuk ibumu. Apa kamu tidak memberikan hadiah untuk ayah dan ibu mertuamu? Apa di matamu masih ada kami?" Diikuti oleh suara itu, Amanda dan James tiba. Keduanya menatap Nathan dengan marah. Ekspresi Claudia sedikit buruk saat mendengarnya. Tidak masalah jika Nathan tidak menyiapkan hadiah untuk orang seperti Mulan. Tapi dia juga tidak menyiapkan hadiah apapun untuk ayah dan ibu mertuanya. Amanda berkata langsung kepada Kirana. "Kirana sudah lihat bukan? Kecuali ibunya. Di matanya tidak ada kami." Claudia segera berkata, "Besan, aku akan memberikan milikku pada kalian. Barang ini tidak berguna bagiku. Siapa yang menginginkan?" Saat Amanda hendak menolak dengan marah, suara Mulan terdengar. "Oke. Serahkan saja bagianmu. Ya. Kirana berikan bagianmu kepada ayahmu. Itu masuk akal." Dennis juga menimpali. "Oke. Aku akan memberikan semuanya. Juga bagian Nana." Kirana dengan marah melemparkan ketiga souvenir itu ke Mulan dan yang lain. Dia benar-benar marah. Siapa yang tidak bisa melihat trik mereka? Jelas mereka akan meminta paksa souvenir tersebut. "Amanda, James, tidak ada gunanya kalian memiliki barang ini. Lebih baik berikan pada kami. Ya, aku akan memberikan properti untuk kalian. Percuma kalian memegang barang ini." Mulan dan Dennis sudah berkata demikian. Keduanya tidak mengatakan apa-apa lagi, dan menyerahkan ketiga souvenir itu. Mulan dan Dennis sudah mencapai tujuan mereka. Mereka tertawa terbahak-bahak. Setelah barang sudah di tangan, mereka tidak membicarakan hal seperti uang dan pertukaran barang lagi. Nathan Clark ingat mulai sekarang. Urusan keluarga Andersen dan Pramana jelas bukan hal yang bisa kamu, orang cacat, putuskan. Jika ada kejadian berikutnya, kami akan menggunakan hukum keluarga. Semua orang mencibir. Dulu saat Nathan masih sehat, mereka berani menindasnya. Apalagi tubuh Nathan yang seperti ini sekarang. Serigala bermata putih yang tidak tahu terima kasih. James dan Amanda menggemertakkan gigi dan pergi. Sekarang, semua orang mengira Kirana yang menghidupi seluruh keluarga Nathan. Sayang sekali mereka sudah mempunyai anak. Tidak ada cara untuk mengusir mereka. Nana menyaksikan kerumunan pergi tanpa daya. Wajahnya sedih, hampir menangis. "Itu souvenir milik Nana. Nana ingin ambil kembali." Nana berteriak. Bab 1334. Semakin banyak yang diketahui, semakin dekat kematian. Nana sudah menangis. Anak kecil merasa sangat sedih. Barang miliknya direbut oleh dua orang yang sudah tua. Sebenarnya, Nathan bisa menghentikan mereka saat itu juga. Tapi sesuai perintah, dia tidak bisa membongkar identitasnya. Kecuali jika benar-benar diperlukan. Itu tidak boleh diekspos kepada orang biasa. Misalnya, mengungkapkan pada kekuatan atau tokoh seperti keluarga Clark Gandala. Karena mereka memiliki kemampuan untuk merahasiakan hal ini. Tapi orang biasa seperti Mulan mungkin tidak demikian.
Begitu mereka tahu kemungkinan besar akan bocor, sangat mudah membawa bencana yang fatal bagi diri mereka sendiri. Semakin sedikit orang awam tahu, semakin baik. Semakin banyak orang yang tahu, semakin dekat dengan kematian. Selain itu, ini adalah rahasia tertinggi. Orang lain tidak boleh tahu. Jadi Nathan hanya bisa menutup sebelah matanya dan membiarkan mereka pergi. Jangan menangis, Nana. Ayah akan memberikannya lagi padamu. Barang seperti ini sangat banyak. Orang lain mungkin menghabiskan 1 triliun pun tak dapat membelinya. Tetapi bagi Nathan bukankah hanya perlu satu kata saja langsung ada. Nana berhenti menangis. Membuka matanya lebar-lebar dan menatap Nathan. Apa benar yang ayah katakan? Tentu saja. Ayah tidak akan membohongi Nana, kata Nathan. Kirana ingin mengatakan untuk tidak membohongi anak itu. Tetapi dia menahan diri. Di malam hari, ketika 3 set souvenir muncul di depannya, Kirana semakin tidak bisa berkata-kata. Ternyata Nathan membawa 3 set souvenir lagi. Namun mengingat identitasnya sebelumnya, Kirana tidak terlalu memikirkannya. Selanjutnya, semua berjalan seperti biasa. Nathan sedang menunggu kabar dari kekuatan tersembunyi seperti Wangsa Bochlistan. Tapi orang pertama yang mencarinya adalah Nicholas Mitchell dan Priani Neal. Keduanya memperoleh banyak obat kuno dan bahkan teknik medis kuno melalui cara mereka sendiri. Keduanya sangat membutuhkan Nathan untuk pulih. Nathan tersanjung akan hal ini. Tapi itu juga membuatnya sangat tidak berdaya. Dia telah mengingatkan mereka sebagai Adipati Agung. Kalian taruh saja barang-barangnya. Lalu kalian bisa pergi, kata Nathan. Tanpa diduga, Priani Neal menggelengkan kepala. Tidak, aku harus menjagamu untuk jangka waktu tertentu. Dan pengobatan kuno ini harus dilakukan olehku. Bahkan Nicholas Mitchell memperingatkan. Ya, benar. Biarkan Dewi Perang Neal mengawasimu. Kamu harus pulih secepat mungkin. Nathan tidak bisa menolak lagi. Mereka berdua akan curiga jika terus dilanjutkan. Selanjutnya, Nicholas Mitchell pergi. Dan Priani Neal memberi Nathan obat kuno. Kali ini, obat kuno yang mereka bawa bahkan lebih mujarab. Begitu masuk mulut, efek obat melonjak menghantam seluruh anggota badan dan tulang. Sekujur tubuhnya penuh dengan kekuatan dan energi. Tidak berlebihan jika mengatakan akan terlihat lebih mudah jika digunakan pada orang tua. Selanjutnya, Priani Neal menggunakan teknik medis kuno untuk memeriksa tubuh Nathan. Saat ini, Nathan perlu berakting, menciptakan ilusi kerusakan fisik, dan membohongi Priani Neal. Tubuhmu memang rusak parah. Setidaknya aku harus memberimu satu pengobatan khusus. Baru aku akan pergi, kata Priani Neal. Nathan terkejut. Berapa lama pengobatannya? Paling cepat 1 bulan. Paling lama 3 bulan atau setengah tahun lebih. Priani Neal menjawab. Nathan hampir muntah darah. Dewi Perang Neal, apa kamu tidak perlu memimpin tentara Greatwall? Tanya Nathan heran. Saat ini tidak perlu. Sudah saatnya membiarkan mereka berlatih sendiri. Priani Neal juga meminta seseorang untuk membawa beberapa koper barangnya. Nathan terkejut saat melihatnya. Apa kamu akan tinggal di sini? Ya, untuk menjagamu. Aku harus tinggal di sini. Kalau tidak, kemana aku akan pergi? Priani Neal bertanya balik. Saat ini, Kirana dan Claudia kembali dari berbelanja sambil menggendong Nana. Melihat seorang wanita yang asing memindahkan barang, dia bertanya, siapa dia? Bersambung.